Yang ibunya tidak tahu adalah uang yang harus dikeluarkan kalau misalkan pun mau mengganti action figure ini adalah sekitar 30-an juta rupiah. Sebuah harga yang cukup untuk lu ngebeli NMAX. Pria di daerah Bintara, Bekasi, terciduk saat akan malingi rumah warga. Pelaku awalnya dengan santai berjalan memasuki sebuah rumah dengan kondisi tanpa busana. Saat tertangkap, pelaku malah bertanya, "Kok lu bisa lihat gua?" Hai, selamat datang di video gua kali ini dan selamat datang kembali di TNM. Selamat tahun baru. Terima kasih sudah mengklik video ini. Terima kasih sudah menjadikan TNM sebagai teman harianmu dalam mencari apa-apa yang sedang ramai di internet. Semoga tahun ini lebih baik dari sebelumnya. Semoga tahun ini masalahnya nggak gitu aneh. Gue boleh bilang gitu gak sih? Ketika masalah nggak ada yang aneh, gue nggak ada video ya sih. Jangan lupa di subscribe dulu, di like dulu videonya. Kayak YouTuber gue. Anyway, seperti yang lu tahu, tahun baru ini baru jalan 3 hari men. Gue record sekarang tanggal 3. Tapi tiba-tiba udah ada belasan masalah yang terjadi. Di akhir tahun ada perselingkuhan, di awal tahun ada perselingkuhan. Di akhir tahun kemarin ada pembunuhan lah, inilah itu segala macem. Di awal tahun ini ada kasus yang gue nggak bisa ngomongin di sini. Tapi kayak ada seorang suami si istrinya menjadi 10 bagian, lalu potongan tubuh tersebut ditunjukkan ke tetangganya dengan kalimat, "Nih istri saya," gitu. 2024 tuh gue kira akan menjadi tahun yang lebih baik. Kenapa mulainya dengan yang aneh-aneh gitu, bre? Kesel banget gue. Jadi kita akan melihat-lihat apa yang sekiranya aman untuk YouTube. Dan oh ya, biar gue mulai dengan ini. Lu kalau misalkan pengen atau ada butuh bacaan tentang perkara kenapa Gen Z itu terkesan menyebalkan, terkesan lebih drama daripada generasi-generasi sebelumnya, ini ada tweet bagus, lu bisa baca. Quite amazing. Konklusi dari tweet ini adalah setiap generasi selalu merasa lebih baik daripada generasi yang lain. Itu. Aduh. Dan kalau kita ngomongin generasi, wah anjing gimana nih bridgingnya, Bang? Generasi sama Iron Man hubungannya apa sih? Di awal tahun, enggak di awal tahun sih, ini kejadiannya masih di akhir tahun, tapi kayak akan gue masukin ke sini karena keramaiannya itu riak-riaknya di tanggal 1 Desember, tanggal 1, tanggal 2. Jadi sempat ada kasus gitu, perkara yang terjadi di salah satu tempat makan lah ya bisa gue bilang. Dimana di tempat ini kan dipajang figur Iron Man ya, terus tiba-tiba jatuh, pecah, berantakan, anaknya panik, anaknya nangis, mamanya hanya bisa menenangkan, nanti mamah ganti. Yang ibunya tidak tahu adalah uang yang harus dikeluarkan kalau misalkan pun mau mengganti action figure ini adalah sekitar 30-an juta rupiah. Soalnya dari kabar yang gue dengar ada 33, ada yang bilang 35, ada kolektor yang bahkan ngejual ulang dengan harga 40, 45, gak tahu, variatif sekali. Tapi ini sempat menjadi perkara dan jadi perkara yang cukup besar karena mengingatkan kita dengan kasus Gundam Facebook tahun lalu apa tahun ini gue lupa, kayak perkaranya tuh sama menyebalkannya. Jadi gini, kejadiannya sendiri terjadi di Iconic Jogja yang letaknya ada di Plaza Ambarukmo, di mana Iconic Jogja ini sebenarnya kayak restoran. Jualannya tuh kayaknya fokusnya ke gelato sama bistro tuh apa sih? Gue nggak tahu dah. Adalah rumah makan kecil yang menyajikan makanan sederhana dengan harga menengah dan juga alkohol. Ya semacam itu. Gue nggak tahu jualan alkohol atau enggak, tapi intinya di tempat tersebut itu emang dibikin dengan konsep yang rada beda. Dibikin dengan konsep ada pajangan-pajangan yang berupa action figure atau figur-figur yang sepertinya dikoleksi oleh pemiliknya dan pengen ngebikin suasana tempat tersebut jadi kayak
beda sendiri gitu. Jadi lebih seperti kayak museum gitu. Jadi kayak lu bisa ngeliatin, terus ada suguhan, terus lu bisa beli makanan di sana. Suguhan terlalu terdengar seperti prasmanan, tapi kayak ya you got the point lah, intinya gitu. Terus di salah satu malam tanggal 30 Desember kalau gue nggak salah, ada keluarga gitu yang anaknya secara gua nggak tahu disengaja atau tidak, karena tidak ada follow up dari perkaranya apakah sengaja atau tidak. Apapun yang dia lakukan, dia menyentuh figur Iron Man sampai pecah berarakan. Bisa kita lihat kalau lagi dirapiin sama mas-mas yang atau karyawan sana. Dan ya, untuk orang-orang yang awam yang nggak tahu kalau harganya tuh bisa sampai gila-gila banget, biar gue kasih pendekatan yang sederhana. Pocong gue di mana lagi ya? Kagak tahu dah tuh pocong. Pocong gue tuh yang dulu di sini itu limited edition. Kayak contohnya ini deh, Amiya. Ketika dia nyampe, gue nggak tahu harganya berapa. Tapi waktu teman gue datang terus nanya, kok lu punya beginian di rumah lu? Emang kenapa? Itu mahal goblok gitu. Terus gue baru tahu kalau ini, ya Allah berdebu, maaf ya. Kalau ini harganya cukup inilah, cukup menggugah hati gitu. Dan begitu pun dengan si Iron Man ini. Iron Man ini sendiri harganya itu ya kisaran 30-an juta. Sebuah harga yang cukup untuk lu ngebeli NMAX. Ada beberapa aspek yang mempengaruhi mahalnya harga sebuah figur, kayak kelangkaan, detail, limited edition atau enggak, ya gitu-gitulah. Tapi intinya di pajangan ini, kalau lu lihat dari posisinya sendiri, ini tuh kayaknya udah terhitung aman deh, ya nggak sih? Dan bahkan ada tulisan lo di sini, please do not touch, jangan dipegang, tolong jangan dipegang, nah gitu. Dipegang aja nggak boleh, apalagi dijatuhin, kan gitu perkaranya. Ada satu info yang ini gue nggak tahu valid atau enggaknya, dari salah satu yang nonton gue, katanya dia ada di sana malam itu. Terus kalimatnya, siapapun anak ini itu lagi digendong sama ART-nya. Kalimatnya demikian, cuman gue gak tahu pasti, harus gue verifikasi ulang. Karena tuh gak ada bukti untuk memperkuat ucapan ini. Tapi apapun yang terjadi, itu udah jatuh, itu udah rusak, itu udah jadi omongan di mana-mana dan cukup menyedihkan, bro. Orang pun jadi berdebat di internet. Perdebatannya adalah, anak lu dijagain dong, anak lu dipegangin dong, jangan sampai megang sesuatu yang lu nggak tahu itu harganya berapa. Karena mungkin kalau orang awam ngeliatnya kayak, oh paling robot-robotan berapa sih gitu. Tapi kalau misalkan lu tahu harganya langsung, kayak lu bahkan nggak mau deket-deket barang itu terlalu deket gitu kan. Cuman di sisi yang berlawanan, tetap ada orang-orang yang ngebela si anak dengan kalimat, ya namanya juga anak-anak. Anak-anak kan nggak tahu, namanya juga anak kecil, makanya dikasih kaca dong gitu. Jadi kayak seolah-olah tempatnya yang salah. Ini menurut gue ya, ini tuh udah cukup gitu, maksudnya nggak perlu dikasih kaca. Ini tuh cukup dalam loh men. Dan mungkin kalau dikasih kaca kayak efek realistis dan bagusnya tuh akan berkurang. Ini bukan kasus kayak bocah ngejatuhin patung gitu loh. Sempat ada kasus di Malaysia. Kasusnya sendiri adalah ada seorang bocah yang menjatuhkan patung lah, kita bisa bilang patung lah ya, patung ini. Dan orang tuanya itu harus mengganti 34.800 ringgit, coba gitu. 35.000 ringgit tuh IDR. Sekitar what? 35.000 kan bener? 35.000 Malaysian ringgit adalah 117 juta. Hah? 117 juta sekarang. Wow. Tapi intinya permasalahannya waktu itu adalah, kalau untuk kasus yang ini tuh seolah-olah terlihat disengaja oleh pihak toko. Karena kok patung semahal ini nggak ditaruh di tempat yang baik gitu, nggak ditaruh di tempat yang bener. Kalau kayak gini kan orang bisa yang kesenggol lah atau apa gitu. Apalagi ini ditaruh di depan pintu, seolah-olah si pihak toko tuh kayak mau ngejebak banget gitu. Disitulah pihak tokonya diomelin sama netizen segala macam, bla 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 bla. Kabar terakhir yang gue denger sih, orang tuanya nggak jadi ganti rugi ya. Kabar terakhir yang gue denger, ini duitnya dibalikin gitu kalau nggak salah. Tapi kasus ini tidak sama dengan kasus ini gitu, karena kayaknya kalau kita normalnya tuh
kalau misalkan si anaknya nggak lompat-lompat juga kayaknya nggak akan nyampe. Nggak ada kabar sih anaknya umur berapa gitu. Kita nggak tahu, kayak umur 3 tahun, 4 tahun, nggak tahu, tapi kayak di bawah 10 tahun gitu kan harusnya. Dan ini kayaknya harus loncat gitu kalau lu mau ngambil. Maksudnya kayak kok bisa gitu. Dan itu juga orang sempat mempertanyakan. Artinya kan ini ada tanggung jawab orang tuanya. Orang tuanya kemana? Itu yang dipertanyakan. Tapi yang gue suka dari perkara ini adalah pemilik dari Iconic Jogja itu sendiri bilang kayak gini, aman ya guys, tidak ada tuntutan ganti rugi, jangan lupa kembali ke Iconic Yogyakarta. Maksudnya kayak ini adalah sebuah penyelesaian yang sederhana sekali dan on point. Ini adalah apa yang orang butuhkan. Memang harga yang harus dibayar adalah sekitaran 33 juta, tapi kayak ini adalah hal yang sangat amat amazing untuk dilakukan sama orang. Maksudnya kayak untuk kita merelakan 33 juta NMAX bro. Bayangin NMAX, lu bisa ngeng gitu, lu naik motor seronjoran gitu, tapi kayak nggak apa-apa gitu kan, kayak keren bro, keren. Dan ini secara tidak langsung menjadi marketing tersendiri ke Iconic Yogyakartanya itu sendiri. Karena jujur gue baru tahu bahkan kalau ada tempat makan semewah ini. Maksudnya kayak lu lihat action figurnya banyak banget men. Intinya tuh kayak sebelum pada akhirnya orang mempertanyakan anaknya siapa, rekaman CCTV-nya ada atau enggak, kok bisa segala macem, ownernya langsung bilang kayak tidak ada tuntutan ganti rugi, jangan lupa kembali ke Iconic. Udah gitu, selesai, udah aman ya guys, udah gitu. Dan gue juga suka sekali tentang bagaimana cara ownernya dengan tidak memanfaatkan ini sebagai celah untuk promosi gitu. Kayak biasanya kalau misalkan terjadi sebuah katakanlah insiden-insiden kayak gini, orang-orang normalnya pasti akan ditaruh di IG kayak bilang ini bilang itu segala macam loh. Tapi kayak ini enggak gitu, bener-bener yang kayak abis bilang itu terus udah gitu. Terus kayak nggak promo apa-apa, nggak ada ini nggak ada itu, nggak ada. Berarti kayak emang tulus bro, itu yang dibutuhkan. Dan ini memberikan kita pelajaran tentang bagaimana caranya kalau misalkan ada anak kita nih mendekati sesuatu yang harganya kita tidak tahu berapa, jangan. Ya, kayaknya gue akan jadi tipikal kayak emak bapak gue zaman gue bocah deh. Jadi kalau gue mendekati sesuatu yang harganya nggak bisa dikira-kira atau yang udah kelihatan mahal, bokap kayak, Andri jangan, Andri 1, 2, 2,5, ini sampai 3 pak, gitu. Gue akan kayak gitu. Karena kita nggak bisa men jadi orang tua yang selamanya bilang kayak namanya juga anak kecil, nggak bisa, nggak ada namanya anak kecil ya. Justru karena masih kecil diajarin bagaimana caranya bersikap gitu loh. Dan perkara anak kecil tadi kan gue lagi muter-muter Twitter ya, terus gue nemu video ini. Dan video ini adalah bukti kalau misalkan anak kita salah, akuin iya, minta maaf, ajarkan supaya tidak diulangi lagi, dan udah gitu selesai. Kita menjadi orang tua yang baik gitu. Ya, ini bener-bener langsung ada contohnya gitu men. Jadi di TikTok ada yang ngeluarin video ini. Captionnya intinya gini, berawal dari anak tetangga yang ketahuan sering mencuri di rumah pemilik akun TikTok Devira19, orang tua anak berbaju merah tersebut melabrak dan entah kenapa membenarkan perlakuan anaknya karena dianggap masih anak-anak. Jadi kayak ini anak datang terus kayak ngambil sesuatu gitu, ngambil sesuatu terus dibawa. Ini apa, dia ngambil tanaman? Kenapa tanaman diambil? Nah terus emaknya datang. Anakku menyolong apa tadi? Apa? Anakku menyolong apa? Nyolong mandar anakku. Ngapa ore? Dia aku nang sadar bisa cilik ya boleh to. Sandalong anakmu tukang maling. Kelakuanmu asu, Nduk. Kok bisa dia yang bilang kelakuanmu asu? Ya yang jangan dibenerin dong, orang maling tuh jangan dibenarkan, jangan dikasih afirmasi kayak maling nggak apa-apa, jangan dong. Rekamannya dari tanggal 18 Desember. Oke. Anakku main nyolong apa? Anakku nyolong apa? Nyolong sendal anakku. Bocah cilik ya anakku ya. Bahasa Jawa dari namanya juga anak kecil, nah gitu. Tidak dibenarkan men. Tidak.
Katanya ngambil sendal. Kalau ini dia ngambil tanaman. Kenapa dia ngambil tanaman ya? Ada. Ora saling lak ngarepan kowe nek awor anakmu sapa? Anakku lho dolane nggone dia, ora dolane nggonanmu. Nek wis dia yo ora oleh yo ora usah to. Apa sing ora oleh? Ora oleh apa? Berantem. Anakmu tak omongi pira sawar anakmu, padhelane kamu ora saling lak ngarep aku. Hah? Lek kelakuanmu kaya ngono kuwi. Ngoco sik kelakuanmu kaya apa? Kok iso ngoco lho kan ngoco piye nek kowe? Kok jadi dia yang merasa bener sih? Ya, wis disadari apa banget kelakuan ya sapa? Ngoco sik apa dumeneh nek awakmu luwih tuwek ya aku terus wedi ngono. Bocah cilik iki wis ngono kuwi pi malah buane pengen bocah. Ya banyak ya wong tuane jaluk sepuro nek kowe. Well, penjelasan yang punya rumah sih sederhana. Ketika ibunya bilang kayak namanya juga anak kecil kayak gitu. Ya kalau anak kecil kayak gitu orang tuanya minta maaf lah. Bener dong. Ibu, aduh ibu. Orang malah nanya CCTV-nya mirip apa? Soalnya CCTV sama gambar suaranya bagus. Gambar sama suaranya bagus. Ya. Kocak. Biyen sing ngrusahi awakmu ae. Aku rugi apa awakmu? Mangan njaluk awakmu kok ngurusi awakmu. Oh, ajane wong kelakuane kaya ngono kuwi ya. Kok bocah cilik ngono kuwi pi, bocah cilik dilabone apa bocah cilik. Ini seru banget nih. Kowe nolongin nyanyi ndek anak akeh, Nduk. Anjen aku mau ndek anak akeh, aku loro itu kok. Kenapa tiba-tiba punya anak banyak, hubungannya apa? Kowe nolongin nyanyi ndek anak akeh, Nduk. Hah? Lu belum pernah ngerasain punya anak banyak gitu maksudnya? Ya Allah. Apa hubungannya apa sih? Gue tahu ilmu parenting itu tidak keluar brojol bersama si bayi. Gue tahu itu, gue merasakan gue punya bayi. Anak gue nangis tengah malam segala macam ya, gue paham gitu. Tapi ketika sesuatunya salah secara substansi, bacot ya. Ketika sesuatunya udah jelas salah gitu, ya orang tuanya bertanggung jawab atas anaknya. Anjen aku mau ndek anak akeh, aku loro itu kok. Gue juga nggak mau punya anak banyak gitu kata yang punya rumah. Gedene anakku piye? Saiki dadi omongan ngelak-ngelak aku ngenyek aku ora apa-apa kowe. Sing ngenyek kowe lho ya sapa? Aku nek anakku baene maling barane. Waduh. Ya. Oh ini yang teman-teman gue bilang hidup di kabupaten lebih susah. Hidup di desa lebih. Iya. Ya Allah kencang amat. Berisiknya hujan lebih menenangkan dibanding berisiknya mulut manusia yang membebani pikiran, Pak. Harusnya tulis dalam kurung tetangga gitu. Kowe nek kene nggo apa Yohan? Ya ada baumu nek ta Yohan. Rene sandal bocah cilik pe nek ndi malah buane bocah cilik. Halah. Ngono kuwi kudune wong tuane njaluk sepuro. Ora malah kaya ngono. Njaluk sepuro. Wah Kediri nih. Kediri. Wong rene sandal nek njaluk sepuro ben pira to, Pi? Kapan? Njaluk sepuro kapan? Kapan? Wah, aku amu ya. Lah kowe kelakuanmu ora kaya aku. Aku kowe yo nunut to, Pi. Nek kene iki aku omah aku dhewe to, Pi. Nek kowe iki kowe yo omahku dhewe. Omah apa? Kok kowe tuku, Kowe dudu wanita iki. Kita membutuhkan translate Jawa Indonesia memang ya di beberapa titik karena gue juga bahkan tidak terlalu denger ibunya ngomong apa tapi ini adalah apa yang gue bilang tadi, maksudnya kayak tidak selamanya loh kita bisa membenarkan apa yang anak kita lakukan, bukankah demikian? Dan tugas tanggung jawab tersebut dilemparkan ke orang tua karena orang tua masih bertanggung jawab terhadap anaknya yang masih kecil. Anaknya yang suka buat ulah tapi anak saya yang gak boleh kemana-mana, gak boleh lewat depan rumahnya. Oh dari tadi tuh kalimat perdebatannya adalah ya udah kalau misalnya kayak gini terus anak lu jangan lewat depan rumah gua gitu lah. Jalanan emang punya ibu, jalanan punya negara. Kecuali jalanan itu masuk ke tanahnya ibu gitu. Ini kenapa sih? Percaya kok nek anakmu akeh 6. Anaknya dia 6. Aduh. Karena gini, takutnya gini loh men. Yang ditakutkan adalah kebiasaan tersebut dibawa sampai besar dan ketemu sama orang yang tidak sabaran. Itu yang selalu berusaha gue tekankan ke orang-orang kayak takutnya kebiasaan buruk lu itu kebawa ke dunia nyata yang lebih luas lagi dan lebih berantakan. Kalau
Oke lah kalau ketemunya sama katakanlah yang punya rumah ini gitu, yang masih ngomongnya tuh baik-baik gitu. Kalau misalkan ketemu sama orang yang tiba-tiba megang golok di tangannya terus kayak yang lu dibacok gitu gimana? Itu kan jadi perkara gitu. Dan yang paling penting lagi adalah maksudnya ibunya tuh harus mencari tahu apa penyebab dari si anaknya melakukan hal tersebut gitu. Apakah karena pengen, ataukah karena ada keharusan ngambil itu, atau klepto. Ada sebuah penyakit namanya kleptomania. Kalau gua nggak tahu itu consider penyakit atau tidak. Tapi kayak kleptomania itu orang punya kecenderungan buat ngambil sesuatu barang tidak berharga memang, tapi kayak impulsif aja gitu kayak ambil gitu. Terus kayak, bayangin bocah tiba-tiba ngambil tanaman buat apa? Perkelahian antar tetangga men memang. Aduh. Jadi kayak untuk di kasus yang ada di CCTV itu yang diambil tanaman, tapi kayaknya yang diperdebatkan itu masalah sendal. Mungkin karena perkara sendalnya sempat hilang, akhirnya dipasang CCTV ini dan keluarlah video berantem-beranteman ini. Kediri Selatan bener kan? Soalnya ada peh gitu kayak peh bayoh. Ya. Nanti ini jadi PR aja nih. Ayo bawa bapak baru, ayo. Gua kan kalau live tuh biasanya ada bapak-bapak baru gitu datang kayak ayo bapak-bapak baru, mari kita ajarkan anak-anak kita bagaimana caranya behave. Soalnya angel rek. Set. Ngurusi lakone tonggo yang koyong ngene iki. Apa harus kita kasih tutorial? Ibu, tutorialnya adalah ibu datang ke rumah tetangga ibu, dibalikin barangnya terus kayak, "Vi, sepurane yo. Aku minta maaf, anakku tiba-tiba ngebawa ini dari rumah. Mohon dimaafkan ya," gitu. Terus kayak, taruh udah balik gitu. Salaman, unggah-ungguh. Oh, dan akan kita tutup dengan ini. Ini akan ada banyak bagian yang disensor ya, gue nggak tahu, kayaknya ini disensor juga deh Pan. Jadi ada hal-hal yang emang harus disensor, kayak nggak bisa sembarangan. Lu kalau mau ngeliat lu bisa lihat di live Twitter gue, tapi intinya beritanya cukup kocak. Jadi kayak awal tahun dimulai dengan berita yang cukup menghebohkan, viral. Niat mencuri dengan ilmu tak kasat mata, maling telanjang di Bekasi malah ditangkap warga. Tipikal berita-berita yang ada di internet aja, yang ya muter-muter aja, dan kekocakannya tuh datang dari akun-akun shit posting gitu loh ya, folk shit gitu-gitu. Gini, gue udah tahu sebenarnya endingnya kayak apa di belakang. Tapi kayak gini, biar kita omongin dulu soalnya kocak. Jadi kayak tanggal 1 tiba-tiba muncul video ini. Niat maling pakai ilmu tak kasat mata, bapak-bapak di Bekasi malah keciduk warga. Pria di daerah Bintara, Bekasi terciduk saat akan malingi rumah warga. Pelaku awalnya dengan santai berjalan memasuki sebuah rumah dengan kondisi tanpa busana. Saat tertangkap, pelaku malah bertanya, "Kok lu bisa lihat gua?" Ternyata si pelaku sedang menerapkan ilmu tak kasat mata untuk mencuri, namun gagal dan tertangkap. Di poin ini aja itu udah komedi men. Komedi yang lucu. 2024 masih percaya ilmu, 2024 masih percaya dengan adanya perdukunan. Dan dia bener-bener gak pakai baju, muter-muter pintu gitu kan. Yang ngevideoin ketawa ya. Niat pakai ajian ilmu tak kasat mata, maling ini akhirnya ditangkap. Orang ngepet, bro, gila ya. No. Keram ini aduh. Ini pas dia lagi gila. Aduh keram ini pas sakit. Oh, tapi dia masih bisa ngomong ya, maksudnya masih ngomong yang kayak itu. Videonya cuma 2, kayak dia lagi di depan pintu sama dia udah diikat sama warga. Oke. Gue udah sempat ngebahas ini di live juga, terus sempat gue cari tahu beberapa hal. Yang lucu adalah gini. Yang lucu adalah gue ketemu ada artikel yang ngasih tahu tentang ilmu bisa ngilang tersebut. Namanya adalah Aji Panglimunan, ilmu menghilang Jawa kuno. Setelah gue baca-baca, ternyata nenek moyang mengajarkan ilmu pangimunan untuk perlindungan diri. Jadi gini, kegunaan ilmu ini bukanlah agar diri kita tidak terlihat, melainkan agar kita luput dari pandangan orang yang berniat jahat.
Ajian ini merupakan ajian yang berfungsi untuk mengelabui penglihatan lawan agar tidak dapat melihat diri kita secara jelas. Oke. Dengan fungsi dari ajian Panglimun ini diharapkan kita bisa terhindar dari kejahatan. Jadi, ajian ini bukan untuk berbuat jahat dan melanggar hukum. Nah, waktu gua ngebaca ini di live orang langsung kayak, oh, pantas gagal gitu. Karena kalimatnya, hal yang perlu diketahui, pantangan terbesar ajian Panglimun ini yaitu tidak boleh digunakan untuk tindak kejahatan. Oh, pantas gagal gitu. Waktu itu lucu banget aja. Gini, gara-gara perkara tadi kan gue jadi ingat kan pernah ada beberapa kasus pencurian juga, dan pencuriannya tuh bener-bener yang orangnya telanjang gitu loh, men. Gue nggak tahu ya ini boleh di YouTube atau enggak sih, tapi kayak harus gue sensor gitu. Cuman gini, ini tuh dia telanjang gitu loh. Nih, pihak kepolisian ngomong. Dia dalam kondisi telanjang. Jadi setiap beberapa pelaku, ulangi setiap kejadian di Banyumas ini pelaku. Ibu-ibunya ketawa di belakang. Ibu polisi ketawa. Ulangi setiap kejadian di Banyumas ini pelaku pada saat melakukan aksinya dia dalam posisi telanjang. Dan keterangan dari pelaku itu bahwa itu merupakan jimat ya. Karena memang pelaku ini mempunyai katanya ilmu hilang dan 14 kali terekam CCTV loh. Jadi kayak kalaupun ajian-ajiannya berhasil, sepertinya hanya berhasil kepada mata manusia, tidak kepada CCTV. Gue sih percayanya ya, kenapa orang nggak bisa lihat? Karena dia kan nggak pakai baju, artinya kan lebih gampang berkamuflase di dalam gelap gitu. Awalnya gue mikir gitu, cuman nggak tahu deh. Nah, bedanya sama kasus yang ini adalah ada klarifikasinya. Dan klarifikasinya tuh sederhana sekali. Pria telanjang disebut pakai ilmu tak kasat mata di Bekasi bukan maling, ternyata ODGJ. Selesai banget tuh, men. Karena apa? Karena rasanya kalaupun orang niat mau maling dengan katakanlah pakai aji-ajian dengan cara telanjang, harusnya dia udah di dalam rumah gitu, nggak yang di depan pintu kayak gini dan orang-orang masih bisa lihat. Emang dia nggak takut apa? Dan salah satu cara waktu itu datang dari Froyonion apa kalau nggak salah, waktu wawancara sama pemilik tempat tinggal ODGJ gitu. Bapak-bapak ini bilang, mau tahu nggak gimana cara bedain orang bener sama ODGJ? Pelorotin aja celananya. Kalau dia tiba-tiba yang kayak langsung naikin celananya, itu masih normal. Kalau misalkan dicopot terus dia jalan-jalan kayak biasa, itu ODGJ. Dan kayaknya bener seperti itu. Nih, Kanit Reskrim Polsek Bekasi Kota, Ibtu Arif Fadil membantah narasi tersebut. Arif menyebut bahwa pelaku merupakan orang dalam gangguan jiwa, bukan dengan. Intinya ODGJ. Narasinya salah, bukan maling. Jadi AW ini warga asal Medan Satria, mengalami gangguan jiwa, disebut kerap bertelanjang dan memasuki pekarangan warga. Berarti emang udah sering. Tidak ada niat maling, memang suka begitu. Mengalami gangguan jiwa sejak 2012. Dang. 21 mau masuk 22 tahun. Tidak ada kerugian yang dialami oleh pemilik rumah. Paling kaget aja sih, kayak ngeliat jendela. Loh. Apa ini? Weng gitu kan. Dalam video viral itu Awe sempat dipukuli warga. Menurut Arif, pelaku seolah dihukum lantaran warga sempat mengira Awe merupakan maling. Kayaknya itu lokasi baru yang dituju deh. Maksudnya kayak kalau orang udah biasa tahu kalau dia ODGJ kayaknya nggak akan dipukul nih. Warga mengira maling karena dia diem aja. Ini juga kalimat yang rada aneh sih, tapi kayak gitu. Polisi baru mengetahui pelaku ODGJ saat Awe digelandang ke Polsek Bekasi Kota. Saat itu keluarganya kemudian datang dan memberikan klarifikasi. Udah, jadi bukan maling terus pakai aji-ajian buat supaya nggak kelihatan gitu, enggak. Ya, jelas ya. Harusnya cukup jelas sih. Maksudnya banyak miskonsepsi gitu loh di internet dan ya harusnya ini menjelaskan itu. Nah, ya. Gue sekarang malah jadi kasihan digebukin warga. Ya semoga itu membantu karena gue tahu itu awal tahun yang aneh sekali, men. Gue tahu. Ini juga perkaranya ODGJ. Gini, men. Ada sebuah perkara ini gue juga dapat baru banget kemarin Senin waktu lagi live. Intinya ada orang di Facebook.
yang kayaknya tuh dia tuh malah ngebikin kita bingung gitu, sebenarnya yang ODGJ yang mana. Kronologi ibu belanja di toko sayur dan membayar dengan uang 100.000, tapi ketika dikasih kembalian uang 50.000 ditukar dengan 2.000 dan si ibu meminta tukar uangnya seakan-akan Mbak kasir salah kasih kembalian.